Nggak denger. Gimana? Maksudnya saya sudah lihat YouTube-nya Miss Yuni di Facebook atau di YouTube. Saya sering tiap hari lihat. Terus saya itu mau curhat sama Miss Yuni, mau minta solusi gimana gitu. Tentang apa, saya? Tentang keluarga. Oke, tapi kamu tahu kan syaratnya gimana? Tahu. Apa? Tahu. Apa? Tidak boleh menyebut nama siapapun. Termasuk namaku sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down, bener nggak? Iya, benar. So, apalagi masalah keluarga atau masalah orang lain, saya tidak mau membahas itu. Karena saya tidak pernah mencari narasumber. Kenapa, Dok? Kenapa kok pingin lega hatinya? Sebenarnya ini sudah lama, Mas. Kalau mau cerita tuh rasanya mau nangis gitu. Kenapa, Sam? Saya tuh kerja itu sudah lama di Hong Kong. Sebelumnya juga sudah kerja di Arab, terus pulang, terus di Taiwan juga, terus pulang lagi, terus sekarang di Hong Kong. Sudah 11 tahun di Hong Kong. Terus saya itu dulunya kan single parent ya, Mas. Punya anak 1. Anaknya saya titipin, saya pisah sama suami anak umur 1 tahun 8 bulan. Sudah ditinggal suami, semua biaya yang nanggung saya sendiri gitu. Terus saya kasihan melihat anak saya waktu hari raya, hari raya. Ya nggak pernah saya beliin baju aja itu berpisah. Terus saya mikir saya harus kerja ke luar negeri lagi untuk anak saya yang masih kecil, nanti masa depannya biar seperti teman-temannya punya ini, saya bisa beliin gitu loh, Mbak. Terus saya ke Taiwan. Ke Taiwan di sana 2 tahun. Semua hasil kerjanya saya kirim ke rumah ke orang tua. Terus pulang pun saya nggak mikir berapa uang pun saya nggak mikir. Oke. Terus saya pulang dari Taiwan, terus saya proses lagi ke Hong Kong. Saya ke Hong Kong proses tahun 2011. 2011 bulan 9 saya berangkat ke Hong Kong. Terus anak masih saya titipin ke orang tua karena saya pun udah ada suami. Terus tiap bulan saya ngasih orang tua. Waktu itu saya kasih tiap bulan 1 juta. Anak saya kasih 1.700.000. Tapi orang tua bilang ke saya, uang segitu nggak cukup. Kalau nggak dikasih tambahan lagi, biarin kasihkan orang yang mau ngurus, dia bilang gitu. Terus saya itu selalu mikirin, kok semua diukur dengan uang itu. Padahal waktu saya dulu sebelum punya anak kerja di Arab itu, Miss, saya kerja di Arab itu udah hampir 14 tahun. Saya nggak lihat uangnya, semua dikasihkan orang tua. Karena saya ingin membahagiakan orang tua ya. Saya kan orangnya orang nggak punya gitu. Saya mau kerja itu harus berhasil. Betul. Ke Arab semua 14 tahun itu saya kasihkan orang tua. Entah itu buat apa, yang penting orang tua senang. Bikin rumah, bikin apa, memperbaiki rumah gitu loh, Min. Kok tentin banget loh. Orang Jeze? Terus? Seperti itu gitu, semua diukur dengan uang gitu loh. Sedangkan itu kan saya nitipkan anakku dan cucu dia juga kan. Terus saya dengan berjalannya waktu sekarang kan, saya sudah itu waktu kemarin itu tahun 2019 itu waktu orang tua saya bilang uang 1.700.000 nggak cukup tuh, terus saya tambahin lagi jadi 2 juta tiap bulan tuh pastikan anak saya. 2 juta, tapi dia di luar itu dia mau minta apa selalu saya kasih.
anak mau minta apa itu bukan termasuk uang 2 juta lain lagi gitu loh. Saya nggak masalah, kalau masalah uang saya nggak perhitungan, yang penting anak saya baik-baik saja gitu. Tapi terus saya itu kenal laki-laki. Terus saya LDRan sama laki-laki itu selama 5 tahun. Tapi alhamdulillah namanya jodoh ya Miss. Terus sampai saya pulang nikah sama dia. Terus saya nikah sama dia, otomatis kan saya kan udah punya keluarga. Tapi kebutuhan anak tetap saya kasih. Terus sejak saya nikah itu alhamdulillah berhasil. Suami saya itu baik. Terus uang itu masih beli apa aja itu selalu suami saya itu ngomong sama saya, sedangkan apa itu namanya dia itu bisa pegang uang gitu loh Miss. Terus bisa beli ini, bisa beli sepeda motor, sampai bisa beli mobil loh Miss. Oke. Terus orang tua saya itu gak suka, kenapa kok intinya uang kok dikirimin suamiku gitu loh. Terus Dia berbagai macam cara dia membanding-bandingkan saya sama anak yang lain, kata saya nggak baik, saya katanya lebih baik itu kakak kamu, adik kamu gitu. Aduh. Terus cuman saya itu kurang apa sama orang tua gitu loh Miss. Padahal adik saya tuh dia pun selalu merepotkan orang tua, apalagi kakak saya laki-laki. Tiap ke rumah orang tua saya pasti anaknya dikasih uang, dikasih beras, dikasih apa gitu. Tapi uangnya itu minta dari saya loh Miss. Gitu. Oke. Terus saya itu selalu dia itu ngomongin, katanya laki-laki kamu bajingan, laki-laki kamu nggak baik, laki-laki kamu menghasut kamu, merekayasa hidup kamu. Dia ngomong ke orang-orang. Sebagai orang tua harusnya ngasih saran ke anak, bukan ngasih contoh yang nggak baik gitu loh. Terus saya itu takut kalau lihat orang tua saya itu, ibu saya itu, kalau lihat dia trauma masa kecil saya itu selalu dipukulin sama dia Miss. Siapa yang dipukulin Dok? Saya dipukulin, diinjek kaki saya, diinjek kepala saya diludahin, itu udah biasa tiap hari. Sebentar, kamu posisi minimum di mana sekarang sayang? Saya di Hong Kong sekarang. Tapi saya mau bulan depan itu rencana mau pulang, kan di sini saya udah 5 tahun nggak pulang. Tapi saya itu trauma lihat orang tua saya, sedangkan dia itu ngomong, masa orang tua itu ngomong sama saya begini, kamu udah sana mati aja di Hong Kong katanya. Oke, mungkin lagi emosi atau memang keadaan sekarang kan seperti itu Tondo. Ya namanya orang tua, mungkin dia cemburu kamu mendapatkan yang lebih, kan itu wajar. Paham nggak maksud saya Dok? Tapi iya saya ngerti Miss, tapi dia selalu minta apa saja, minta uang. Tiap bulan juga kasih saya kasih ke orang tua. Walaupun saya sudah punya suami, anak saya kasih, dia saya kasih. Terus dia minta apa, minta iuran ke masjid apa, saya selalu kasih sama dia. Dia minta uang 1 juta, 2 juta, saya kasih Miss. Tapi dia selalu memperlakukan saya tuh enggak seperti kakak saya, adik-adik saya gitu loh. Jadi, walaupun kakak saya, adik-adik saya enggak berbuat salah, dia selalu membela gitu loh. Tapi kenapa saya dari kecil sampai sekarang selalu seperti dianaktirikan gitu loh. Oke. Jadi kamu merasa tidak diperlakukan sama dengan saudaramu yang lain? Emang dari kecil kan, kalau saya kan anak nomor 2 adalah 5 bersaudara. Terus kakak saya laki-laki, adik saya laki-laki sama perempuan. Tapi adik saya tuh selalu dimanja. Pekerjaan rumah itu saya semua. Pulang sekolah apa, kalau saya salah pasti saya itu dikebukin sama ibu saya.
Oke. Yang dipegang apa ya itu yang dipukulin ke saya. Sampai itu loh, sendok sayur. Dia pegang sendok sayur itu Dok, jangan dimatiin ya, jangan dimatiin sebentar ya. Tapi kamu jangan dimatiin. Mungkin terputus sebentar. Jangan dimatiin yang penting. Halo. Wai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yuni. Sebentar lagi tak telepon ya, soalnya saya masih ada telepon lagi yang satunya. Habis tak telepon. Oke, yo, bye. Saya minta maaf, kalau urgent memang saya telepon balik, saya minta maaf ya. Sorry ya sayang ya. Oh ya nggak apa-apa. Terus. Terus dia itu setiap waktu kecil itu setiap dia marah, itu seperti kalau marah sama bapak saya atau apa, pasti pelampiasnya ke saya, bukan ke kakak saya atau ke adik-adik saya, pasti ke saya. Kenapa? Saya disuruh pergi dari rumah. Terus saya pergi karena saya takut dipukul ibu saya. Saya pergi. Ya waktu itu bawa sendok sayur dipukulin ke kepala saya sampai keluar darah semua, Miss, muka saya. Terus saya kalau dia lagi marah dia ngusir saya pergi dari rumah. Sudah kamu pergi, nggak usah kembali lagi katanya. Terus saya pergi, saya ke belakang rumah orang sampai hujan-hujan, nggak ada yang nyari saya seharian sampai malam, Miss. Terus sekarang kok setelah saya punya suami, ibu saya malah semakin membenci saya, membenci suami saya. Alasannya membencimu, kira-kira kamu tahu nggak saya? Saya juga nggak tahu alasannya apa. Dari kecil saya kamu mau pulang itu kan? Takut lihat muka dia, itu trauma waktu kecil gitu, Miss. Saya harus gimana ketemu dia? Karena dia sudah ngomong sama saya waktu terakhir telepon 1 tahun yang lalu. Terakhir telepon, saya kehilangan anak 1. Kamu nggak apa-apa, anak saya masih banyak. Dia bilang gitu. Oke. Saya harus gimana, Miss, ngadepin ini? Jadi ibumu sendiri Saya nggak mau. itu? Saya nggak mau jadi anak, katanya anak durhaka. Kata saya yang sering dengar itu, sebelum anak durhaka. Sekarang anak durhaka itu kan anak yang membantah, memperlakukan orang tua yang nggak baik. Tapi aku nggak berkelakuan apa-apa ke orang tua, tapi orang tua yang gitu sama saya. Durhaka saya itu di mana loh, Miss? Ngerti saya. Benar-benar hatiku sakit, benar beginiin. Saya nggak ada rasa dendam ke orang tua, nggak ada. Tapi orang tua yang selalu menjelek-jelekan saya ke orang lain, menjelek-jelekan. Katanya yang terakhir dia ngomong sama saya, katanya gini, kamu udah nggak usah, aku udah nggak mau apa-apa lagi sama kamu. Aku juga nggak mau uang kamu jangan ngasih apa-apa lagi ke saya. Saya sudah nggak mau kamu, saya kehilangan kamu juga saya nggak apa-apa. Anakku sudah banyak. Sudah kamu mati saja, kamu dimanapun kamu berada, kamu mati saja. Dia bilang gitu, Miss. Saya harus gimana, dia tuh takut saya, Miss. Wah. Seorang tua gitu. Kenapa menjadi sangat mengerikan sekali? Kenapa sosok ibu menjadi sangat ngeri sekali? Paham nggak maksud saya? Saya nggak tahu, saya itu bukan anak kandung, saya diperlakukan seperti anak tiri, padahal saya itu anak kandung loh, Mi. Dia itu kayak gitu bukan cuma sama saya, tapi dia sama bapak saya almarhum pun seperti itu. Waktu almarhum bapak saya masih hidup, katanya kamu laki-laki gak berguna, maunya
kamu makan maunya apa, nggak mau kerja. Kan bapak saya sudah tua, sudah mati aja kamu nggak usah hidup katanya. Saya harus gimana, Miss? Saya takut melihat muka dia itu, takut nanti kalau pulang. Oke. Sekali lagi saya percaya dengan nurani ibu. Ibu itu seorang ibu yang benar. Dia tidak akan memakan anaknya sendiri, dia tidak akan memangsa anaknya sendiri. Binatang pun tidak akan pernah memangsa anaknya sendiri seganas-ganasnya binatangnya. Tapi kadang-kadang manusia lebih ganas dari binatang. Jadi dari ceritamu saya cuma bisa terbengong-bengong karena sosok seorang ibu tidak ada di ibumu, dimana dia hanya mementingkan diri sendiri dan keegoannya. Tapi satu hal, ibu itu pasti punya naluri yang orang lain tidak memahami. Ini yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan saya, kamu kan sudah bahagia dengan suamimu, benar nggak? Iya, Miss. Iya. Tapi bukan berarti kamu harus melupakan ibumu, benar nggak? Ini satu hal. Benar. Kenapa kamu harus ketakutan menghadapi ibumu sementara kamu kan rumah tangganya sama suamimu, sayang? Iya, tapi ibu kan rumahnya deket, Miss. Iya, rumahmu deket. Tapi kan dia tidak akan bisa ngikut campur dengan masalah keluargamu, sayang. Satu hal, itu semua dari auramu juga itu punya efek loh, Dok. Kalau auramu ketakutan, dia akan semakin mengancammu. Kalau auramu tenang, itu tidak akan bisa mengancammu. Ini kan karena dapat aura dari kamu takut, dia sengaja semakin menakut-nakutimu. Ngerti nggak, sayang? Jadi semua itu kembali pada auramu. Ya, aku paham sih, karena saya ada beberapa anak yang hampir sama dengan kamu. Tapi itu hak mereka untuk memperlakukanmu seperti apa. Tapi jadilah dirimu positif. Ibumu mau mikir apapun itu urusan ibumu. Tapi kamu tetap memperlakukan dia dengan baik dan perlakukan suamimu dengan baik. Karena kamu sekarang sudah satu rumah sama suamimu. Kalaupun dekat, Iya, Miss. tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena seorang anak berhak bahagia. Begitu juga dengan seorang orang tua. Jadi yang aku rasakan di sini tentang keluargamu adalah ibumu lebih membela saudaramu dibandingkan kamu. Benar tidak? Iya. Apa alasan ibu mau membela saudaramu? Karena dia tahu saudaramu mungkin tidak mampu. Ngerti nggak? Sebenarnya aku malah melihat bahwa ibumu itu bangga dengan apa yang kamu berikan. Karena kamu yang menyumbang semuanya tuh, sayang. Kamu yang memberikan semuanya toh. Bukan saudaraku nggak mampu ya, Miss. Saudaraku tuh pada mampu. Oh, saudaramu pada mampu. Jadi saudaramu pada mampu gitu. Iya. Oke. Ya nggak beda lah sama aku lah gitu. Oke, tapi kan yang keluar negeri kan cuman kamu aja, sayang. Dia Benar kan juga keluar negeri, pernah di Taiwan juga, Hong Kong juga pernah. Oh, saudaramu juga pernah keluar negeri? Iya, malah duluan dia daripada aku ke Hong Kong. Oke, berarti nggak ada alasan untuk seperti itu, benar nggak? Iya. Oke, berarti ini ujian matematikanya hanya buat kamu dong. Benar nggak? Terus saya harus gimana, Miss? Iya, menurutku jadi dirimu sendiri, sayang. Apalagi kamu sudah punya suami dan kamu bisa hidup bersama suamimu walaupun berdekatan. Hak mereka mau ngoceh apapun. Yang penting tetap kamu pada dirimu sendiri. Dan gak usah wani sama orang tua. Gak usah ngelok-ngeloknya orang tua. Is bene, sao bae lambene deh. Dia yang gak suka kamu, yang penting kamu tetap suka dia. Ngerti nggak? Iya, Miss. Iya, ngerti. Yang terpenting adalah kita. Kita bermasalah nggak dengan mereka? Kalau dia bermasalah dengan kita, urusan dia. Tapi kalau kita yang bermasalah, maka dua-duanya akan meleduk, ya. Iya. Saiki ibumu ngamuk-ngamuk kayak awakmu nyantai, kira-kira meleduk nggak? Kalau dilayani pasti. Makanya aku tanya, kalau ibumu meleduk, kamu nggak meleduk, kan nggak jadi toh? Iya. Dan inilah saatnya kamu belajar untuk lebih dewasa lagi. Bahwa orang umurnya lebih tua bukan berarti dia juga mengerti. Bukan berarti dia itu tahu. Ngerti nggak? Intinya seseorang walaupun orang tua bukan berarti mereka tahu menilai dirinya sendiri sebagai orang tua. Ngerti nggak?
Jadi nanti seperti saya, kalau saya sih nggak pernah membenci orang tua, apalagi dendam ya, itu kan nggak baik gitu. Seburuk apapun orang tua itu tetap orang tua. Yang kita itu contoh itu bukan keburukan tapi kebaikan dia gitu. Betul. Jadi bagaimanapun mereka adalah bagian dari kita. Jadi kalau kita mengambil keputusan untuk menyakitinya, sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. Iya gitu. Jadi tetap aja biarkan mereka tidak menyukaimu, biarkan mereka membencimu, itu urusan mereka. Tapi urusanmu adalah tetap menyenangkan mereka. Karena saya pribadi itu sangat sulit sekali bagi saya pribadi untuk dibenturkan dengan keluarga, Mbak. Keluarga itu bagi saya segalanya. 而家啲水貨客啊，嗰啲即係拖嘢上上水買嗰啲啊，去上水拖翻深圳啊，大陸買嗰啲，啲人話嗰條街啲鋪頭開翻晒咯。我嚟睇下。好啊。Halo Miss, iya Miss. Halo. Iya sayang. Iya Miss, itu majikan. Iya Miss, makasih banget sarannya Miss. Mereka yang nggak baik, yang penting kamu tetap baik. Itu menurut pendapat saya. Iya Miss. Urusan mereka. Kalau mereka nggak baik itu tetap balik pada mereka kok. Samen, aku yakin kamu anak baik, kamu akan mendapatkan yang terbaik. Iya Miss, makasih ya Miss ya atas sarannya dan waktunya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih ya Miss ya. Yuk papa. Oke, kadang-kadang saya sendiri itu sangat sulit komen ya kalau udah curhatan tentang orang tua, karena bagi saya orang tua adalah segalanya. Karena saya lahir dari seorang ibu. Kadang-kadang ya memang gregetno karena gaya hidup kita beda mungkin dengan ibu ya. Bagaimana kita berpikir juga beda dengan ibu. Karena itu saya tidak bisa mengkomeni tentang ibu yang berlebihan. Jadi buat teman-teman di luar sana, tinggalkan komenmu. Menurutmu ibumu itu seperti apa? Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye.